Pernah nggak sih Anda nemuin satu kata dalam bahasa lain tapi rasanya kok nggak ada padanannya yang benar-benar pas di bahasa kita? Nah, kata-kata unik kayak gini tuh seringkali jadi jendela buat kita ngintip cara pandang sebuah budaya. Hari ini kita bakal nyelam ke dalam satu kata dari bahasa Ibrani kuno. Sebuah kata yang saking kaya maknanya sering disebut sebagai salah satu kata terkuat dalam sejarah pemikiran manusia. Pertanyaannya jadi gini, gimana bisa sih satu kata artinya itu kesetiaan, kebaikan hati, sekaligus cinta yang gak tergoyahkan? Dengar-dengar kayaknya aneh ya, gabungan konsep yang beda banget. Sebuah tugas, tapi kok ya sukarela. Sebuah kewajiban, tapi lahirnya dari keinginan tulus. Yuk kita pecahin misteri di balik konsep yang rumit tapi penting banget ini. Oke, kata yang kita omongin ini namanya hesed. Cara bacanya keset. Dengan suara khah di tenggorokan, mirip kayak di akhir kata syekh. Ini bukan kata biasa loh, ini tuh pilar pemahaman dalam banyak banget cerita kuno. Akarnya yang dari 3 huruf Ibrani itu jadi fondasi buat maknanya yang super dalam. Sip, sekarang ayo kita bedah anatominya hesed. Biar ngerti, kita harus lihat gimana rumitnya perpaduan antara kewajiban sama keinginan yang tulus. Kita bakal pecah satu persatu, mulai dari 2 sifat intinya yang paling dasar. Nah, ini dia nih, jantungnya hesed. Jadi di satu sisi, ada yang namanya kesetiaan perjanjian. Ini tuh komitmen, kewajiban yang muncul karena ada ikatan atau janji. Tapi di sisi lain ada kesukarelaan. Ini tindakan yang lahir dari kebebasan, dari kebaikan, dan kemurahan hati yang benar-benar tulus. Hesed itu hidup di tengah-tengah 2 hal ini. Ini adalah cinta yang setia karena sebuah janji, tapi cara nunjukinya itu jauh melampaui sekedar yang penting gugur kewajiban. Oke, definisi emang penting ya, tapi cara terbaik buat bener-bener engah sama konsep kayak gini, ya dengan lihat langsung aksinya. Jadi ayo kita lihat 3 contoh klasik di mana hesed jadi bintang utamanya. Kita mulai dari contoh puncaknya dari Kitab Keluaran. Di sini, hesed itu bukan lagi cuma sebuah tindakan, tapi digambarin sebagai bagian dari karakter inti Tuhan sendiri. Bisa dibilang, inilah standar emasnya hesed. Coba deh perhatiin penekanannya. Hesed ilahi ini bukan cuma soal nepatin janji, kuncinya adalah melampaui janji itu. Ini adalah cinta yang ngasihnya jauh lebih banyak dari yang diharapkan, lebih dari yang diwajibkan oleh aturan manapun. Nah, di sini kita baru benar-benar lihat susahnya nerjemahin hesed. Nggak ada satu kata pun dalam bahasa Inggris atau bahkan Indonesia yang benar-benar pas. Lihat deh variasinya. Loving kindness, coba gabungin cinta dan kebaikan. Huge in love, coba nangkep skalanya yang luar biasa besar. Unfolding love, nunjukin sifatnya yang terus-menerus. Jadi mana yang paling benar? Yah, mungkin nggak ada. Masing-masing cuma bisa nangkap sepotong kecil dari gambaran besarnya. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana konsep ini muncul di antara kita, manusia. Kisah Rut itu contoh klasik banget tentang hesed dalam konteks etika dan kesetiaan keluarga. Jadi poin krusialnya apa? Hesed di sini tuh bukan perasaan yang pasif, ini adalah tindakan. Rut nunjukin hesednya ke ibu mertuanya, Naomi, bukan cuma lewat kata-kata manis, tapi lewat aksi nyata yang nunjukin kesetiaan dan pengorbanan. Dia memenuhi kewajibannya sebagai keluarga tapi dengan cara yang jauh di atas ekspektasi. Dan, ya, lagi-lagi, para penerjemah dihadapkan sama pilihan yang sulit. Tindakan Rut ini lebih pas disebut kindness alias kebaikan hati yang nunjukin kemurahan hatinya atau lebih pas loyalty alias kesetiaan yang nekenin komitmennya. Jawabannya, ya dua-duanya. Keduanya itu adalah wajah dari hesed. Contoh terakhir kita, ini membawa hesed ke konteks yang lebih luas lagi, komunitas dan ibadah. Dalam kitab Mazmur, hesed jadi alasan utama orang-orang untuk memuji dan bersyukur. Kalimat sebab untuk selama-lamanya kasih setianya ini diulang puluhan kali di Mazmur 136, kayak detak jantung sebuah lagu. Kenapa coba? Karena hesed di sini itu ibarat jangkar. Ia adalah cinta Tuhan yang kokoh, bisa diandalkan, dan gak pernah gagal. Di tengah dunia yang serba gak pasti, inilah satu hal yang bisa dipegang erat-erat selamanya. Dan untuk yang terakhir kalinya, coba lihat lagi spektrum terjemahannya. Versi Indonesia kita milih kasih setia, gabungan yang cakep banget. Versi Alkitab bahasa Inggris yang lama milih mercy atau belas kasihan. Sementara versi modern milih never failing love, cinta yang tak pernah gagal. Ini sekali lagi buktiin betapa luasnya makna kata ini. Mulai dari belas kasihan yang lembut sampai kesetiaan yang abadi. Jadi setelah lihat semua ini, apa sih intisarinya? Gampangnya gini.
Heset itu komitmen cinta yang gak bisa dipatahin. Akarnya emang dari kewajiban atau janji, tapi bunganya mekar jauh melampaui aturan, lewat tindakan kebaikan yang nyata dan tulus. Itulah heset. Biar lebih nempel di kepala, kita pecah esensi heset jadi 3 bagian simpel. Pertama, butuh fondasi, sebuah hubungan yang ada komitmennya. Kedua, butuh ekspresi, tindakan kebaikan yang tulus dan sukarela, bukan terpaksa. Dan ketiga, yang paling penting, butuh bukti. Ini adalah cinta yang bertindak, bukan cuma cinta yang diomongin doang. Pada akhirnya, heset itu bukan cuma artefak bahasa dari zaman dulu. Ini adalah sebuah tantangan dan juga sebuah undangan buat kita semua. Jadi saya mau tinggalin pertanyaan ini buat Anda renungkan. Di mana Anda melihat heset hari ini? Mungkin dalam tindakan seorang sahabat, komitmen orang tua, atau pengorbanan seorang relawan. Konsepnya emang kuno, tapi ekspresinya nggak akan pernah lekang oleh waktu.